Oke, kita lanjut orasi 2 dari Saint Gregorius Sang Teolog. Namanya Gregorius Sang Teolog atau Gregorius dari Nazianzus. Ya, tentang pimpin spiritual. Nah, dia melarikan diri karena dia menganggap jadi seorang imam atau pemimpin rohani di gereja itu bukanlah tanggung jawab yang mudah, kan? Ya, dan dia menguraikan banyak alasan ya. Minggu lalu kita bahas bahwa eh, seorang pemimpin rohani itu bertanggung jawab memberikan bimbingan spiritual sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tiap orang. Itu berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang yang 33, coba baca dulu Yusuf. Iya. Mulai 33, karena pengobatan kami. Karena pengobatan kami tidak sesuai dengan kebajikan dan kejahatan, salah satunya adalah yang paling baik dan bermanfaat setiap saat dan dalam semua kasus, dan yang lainnya paling jahat dan berbahaya, dan ahli-ahli satu dan obat yang sama dari obat-obatan. Kami selalu terbukti paling sehat atau paling berbahaya dalam kasus-kasus yang sama, apakah itu kekerasan atau kelembutan atau yang lainnya yang telah kami sebutkan. Dalam beberapa kasus terbukti baik dan bermanfaat, dalam kasus lain lagi ia memiliki efek yang berlawanan. Menurut saya tidak sesuai dengan waktu dan keadaan serta watak pasien yang mengakui. Sekarang untuk menjelaskan kepada kita perbedaan antara semua hal ini dan memberi kita pandangan yang sangat tepat tentang mereka, sehingga kamu dapat secara singkat memahami seni medis. Cukup mustahil bahkan untuk orang yang memiliki tingkat tertinggi yang memenuhi syarat dalam perawatan dan tampilan. Tapi pengalaman dan praktik nyata diperlu untuk membentuk sistem medis dan manusia medis. Nah, maksudnya di sini kita pakai Gregorius itu pakai analogi pengobatan ya, pengobatan medis dalam menjelaskan tentang bimbingan spiritual, ya, dan moral. Ia menekankan bahwa tidak seperti kebajikan yang selalu baik, kejahatan yang selalu buruk. Sama kayak obat ya. Obat-obatan yang sama memiliki apa? Efek yang bisa berbeda tergantung waktu, keadaan, dan watak pasien. Kalau nggak tepat obatnya, ya efeknya malah jadi buruk. Ya. Nah, dalam konteks ini, coba baca lagi. Dalam konteks ini, Gregorius menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dalam bimbingan spiritual sangat bergantung pada penyesuaian sesuai kondisi orang tersebut. Iya, ini sesuai kondisinya. Terus? Gregorius mengakui bahwa satu metode bimbingan tidak selalu efektif dalam semua situasi kekerasan atau kelembutan, serta metode lain yang disebutkan dapat menjadi baik dan bermanfaat dalam beberapa kasus, tetapi bisa memiliki efek yang berlawanan dalam kasus lain. Iya. Terus? Ini tergantung pada waktu, keadaan, dan karakter pribadi yang menerima bimbingan analogi. Karakter pribadi yang mau menerima bimbingan, ada yang mau, di temanmu melarikan diri. Ya kan? Nah, jadi walaupun metodenya, obatnya sudah tepat, pasiennya nggak mau minum obatnya bagaimana? Iya, obatnya juga percuma kan? Nah, begitu. Ini karakter di sini ya. Hanya rumit di sini. Terus? Analogi medis ini menyoroti bahwa sama seperti dokter yang perlu menyesuaikan pengobatan berdasarkan kondisi pasien, pemimpin spiritual juga harus menyesuaikan bimbingan mereka berdasarkan kondisi umat. Iya, kondisinya ya. Terus? Refleksi dari bagian ini menunjukkan bahwa
memberikan bimbingan spiritual yang efektif, memerlukan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalaman. Gregorius menekankan bahwa memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai pendekatan dan kapan harus diterapkan adalah kunci dalam seni bimbingan spiritual. Nah, ini jadi seni ya. Ini kita membimbing orang itu kayak semacam seni. Kita harus tahu timingnya, waktunya, ya, pendekatannya seperti apa, kapan harus diterapkan. Terus, Namun ia juga mengakui bahwa untuk mencapai pemahaman yang tepat dan keterampilan yang diperlukan, pengalaman dan praktik nyata sangat penting. pengalaman sangat penting. Ya. Karena nanti kalian tuh pengalamannya ada praktik. Nih. Oke. Nah, ada praktik pelayanan nanti. Tapi selain itu, kamu di sini belajar dulu mata kuliah. Terus belajar mata kuliah, integrasi dalam kehidupan SIS. Terus nanti ada cari pengalaman, pelayanan gitu. Nah, ini nanti yang saya bahas besok. Saya beri judul kurikulum teosis, model Maximus ya, dengan model formasi 3H. Ya, saya share nanti kalian bisa baca dulu. Nah, tadi Gregorius dari Nazianzus juga mengatakan pengalaman sangat penting. Karena tadi kita tuh kayak ibarat dokter tuh. Ya. Nah, pengalaman kita nanti kan akan menjalani, tapi kebanyakan di sini sudah dapat semua ilmu dan bagus, nilainya bagus. Jika terjun dalam pengalaman, dalam pelayanan, lempem. Kayak kerupuk itu ya, bukan makin garing, tapi masuk angin. Gitu. Ini terjadi. Ya. Nah, dia tidak apa ya, tidak mengintegrasikan gitu apa yang dia pelajari di kuliah, nggak bagian dari kehidupan pribadinya. Sehingga ketika dia ada di tempat pelayanan, akan nanti mau jadi pemimpin sahabat, ya itu meleset. Karena apa? Apa yang dipelajari di sini tidak diintegrasikan ya dalam kehidupan disiplin rohaninya, aksisnya. Gitu. Nanti besok kamu dengerin tuh kenapa seperti itu. Ya. Jadi dibaca nanti bisa diskusi. Waktu yang ada kita pakai diskusi. Oke, terus Gregorius. Gregorius mengingatkan kita untuk menyadari pentingnya pengalaman dalam praktik nyata. Dalam pengembangan keterampilan bimbingan spiritual dan moral, Gregorius mengajarkan bahwa kebijaksanaan dalam bimbingan tidak bisa didapatkan hanya melalui teori, tetapi melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan orang yang berbeda. Ini menekankan perlunya kesabaran dan dedikasi dalam proses pelajaran dan pengembangan diri sebagai pemimpin spiritual yang efektif. Ya. Tidak perlu pengalaman. Tidak hanya didapat melalui teori, tapi interaksi dengan orang yang berbeda. Nah, itu kenapa kok saya suruh kalian itu gereja misalnya ya, cari pengalaman, jangan tunggu waktu praktek. Setiap hari adalah setiap hari kalian bisa latihan di sini. Mana membimbing temanmu yang mungkin sedang mengalami satu problem, satu masalah atau kesulitan. Nah, bagaimana kamu berfungsi sebagai
Ya, misalnya ini kamu masih semester 1, nanti tahun depan kamu sudah semester 3. Masuk di tingkat semester 1. Nah, kamu bisa menjadi atau kamu bisa mentor ya atau membimbing mereka secara langsung. Ini pengalaman langsung ini. Dan interaksi dengan orang yang berbeda. Ya. Kalau apa praksisnya adalah kan eh, ringkas ya, kamu ringkas. Ini ringkasnya. Oh, Gregory mengatakan kita itu pengalaman. Ya. Kita butuh kondisi pasien kita harus tahu. Sehingga butuh pengalaman di sini. Tapi dari sini apa yang kita bisa renungkan? Refleksinya apa? Ya, kita misalnya bisa, oh ternyata butuh pengalaman yang nyata, interaksi dengan orang yang berbeda. Misalnya kalau di kampus ya, kalian berinteraksi dengan temanmu, ya, dengan dosen. Itu di gereja juga penting. Itulah mengapa saya selalu menekankan sama kalian bagaimana membangun interaksi dengan orang lain. Nggak gampang, tapi butuh kesabaran, dedikasi, ya, untuk menjadi seorang pemimpin spiritual yang efektif. Nah, itu interaksi dengan orang itu penting di sini. Ya, jadi salah satu momen kesempatan yang baik ya, kamu ketemu jemaat di gereja hari Minggu, satu atau dua orang kamu ajak ngobrol, bahkan mungkin bisa mendoakan atau meminta eh, doa mereka, ya, atau pergumulan mereka. Nah, kamu sedang belajar mengembangkan ini keterampilan bimbingan spiritual. Jadi bimbingan spiritual itu harus ada praktik nyatanya, nggak bisa ngomong-ngomong di kelas begini doang. Di kelas teorinya, nah, praktik nyatanya di gereja misalnya. Ya, kan kamu setiap minggu ke sana sih bisa melihat kan nih orang-orang yang sering datang, rutin datang dan setiap minggu kamu ketemu, nah, bangun komunikasi atau interaksi dengan mereka. Ya, bukan tujuannya ya kamu sedang ini tahu kamu sedang belajar jadi seorang pemimpin spiritual. Nah ini loh, kebanyakan kalau sudah praktik di gereja, confirm tadi saya bilang, nah pokoknya tugas gerejanya selesai, habis itu dia nggak mau tahu, lupa, dia bukan pegawai gereja, lupa kalau dia tuh pemimpin. Kalau pegawai kan pekerjaan dikerjakan, nggak ada ya udah kan, ya, setiap bulan terima gaji gitu, itu pegawai. Ya. Kadang mereka mindsetnya jadi berubah jadi pegawai atau jadi karyawan, padahal mereka itu pemimpin spiritual. Nah, waktu di soteria, waktu di kelas seperti ini, belajar. Bagus gak nilainya? Bagus. Lulus, makanya bisa praktek. Kalau nggak lulus kan nggak bisa praktek. Oh, kalau dia kabur kayak temanmu itu, nggak bisa praktek kan? Berarti dia udah semua lewati semua proses eh, perkuliahan dan peraturan di sini. Jadi ketika dia praktek ke gereja,
Nah, poin 33 ini dia lupa. Pikir dia adalah pegawai. Ya kan? Dia pegawai yang nggak peduli, yang penting pekerjaannya beres. Ya udah, selesai tugas dia. Nah, kalian ke gereja itu cari pengalaman juga. Jangan cuma sekedar ya rutin disuruh ibadah, ya bagus ya. Setelah selesai ibadah, kalian punya waktu untuk ngobrol sama orang. Nah, itu untuk melatih interaksi atau pengalaman langsung dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini sini proses pembelajarannya dan pengembangan diri. Sehingga jangan takut, jangan malu, atau jangan minder ya, ketemu orang. Harus ketemu orang. Nah, kamu pemimpin spiritual. Kamu kan bukan pegawai. Kalau pegawai admin, ya tugasnya mau kerjaan doang. Ketemu kertas misalnya ya, ketemu komputer. Nah, kalau seorang admin nggak suka komputer, nggak bisa ngetik, ya nggak bisa. Nah, kamu kan bukan admin. Kamu pemimpin spiritual. Berarti ya memang ketemu orang. Nah, lalu kalau ketemu orang, apa tindakan kita? Nah, ya berinteraksi ya. Jangan diam-diaman. Gimana membangun komunikasi. Kalau Bu, kabar, ya, basa-basi nggak apa-apa. Ya. Nah, itu namanya kamu proses belajar di sini. Ya, mungkin orang itu bisa cuek atau tidak peduli, ini nggak apa, cari yang lain. Tapi saya rasa nggak seperti itu. Ya, kalau di sini juga kebanyakan kan orang-orang yang, iya. Oke, ini proses pembelajaran. Nah, ini udah dikasih tahu nih di kelas. Pemimpin spiritual itu seperti itu. Kamu butuh pengalaman nih. Ya, selain pemahaman yang tepat, pemahaman saya bisa kasih kalian. Di kelas saya bisa kasih banyak bahan buat. Tapi keterampilan, pengalaman, dan praktik nyata itu juga penting. Nah, itu nggak bisa saya lagi. Kamu sendiri, atau kita sendiri yang, iya, itu saya nggak bisa paksa malu kamu. Ya, di kemarin di remaja itu. Ya, beberapa itu ada di sini nggak, atau bahkan yang tingkat. Nah, remaja seperti paksa. Ya udah, duduk aja, dia nggak mau tahu yang lain. Nah, kan? Nah, saya harap kalian nggak seperti itu kelas ini. Ya. Ya, jangan menyendiri atau cari tempat. Ya, kecuali sudah nggak ada orang. Mau ya, harus proses di sini, proses belajar, cari pengalaman, cari praktik yang nyata, sini berinteraksi dengan orang. Oke, kita lanjut ya, 34, coba baca. Namun hal ini saya anggap sebagai hal yang umum diakui bahwa sama seperti tidak amannya bagi mereka yang berjalan di atas tali yang tinggi dan kencang untuk bersandar ke salah satu sisi. Karena meskipun kemiringannya terlihat kecil, namun tidak ada konsekuensi yang kecil. Tapi keselamatan mereka bergantung pada keseimbangan mereka yang sempurna. Demikian pula dalam kasus salah satu dari kita, jika ia bersandar ke salah satu sisi, baik dari kejahatan atau ketidaktahuan,
Tidak ada sedikit pun bahaya kejatuhan dalam dosa yang akan terjadi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi yang dipimpin olehnya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh berjalan di jalan raya. Raja bilangan 20 ayat 17, dan berhati-hati agar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amsal 4 ayat 27. Seperti yang dikatakan Amsal, demikianlah halnya dengan hawa nafsu kita. Dan dalam hal ini adalah tugas seorang gembala yang baik jika ia ingin mengenal dengan baik jiwa-jiwa kawanannya dan membimbing mereka sesuai dengan cara-cara penggembalaan yang benar dan adil dan yang layak bagi gembala kita yang sejati. Oke. Nah, coba nih, Gregorius menggunakan apa ini? Gregorius menggunakan analogi berjalan di atas hal yang tinggi untuk menggambarkan betapa pentingnya keseimbangan dalam kehidupan Nah, rohani. ini sekarang dia bahas tentang keseimbangan kehidupan rohani. Seperti kayak kita berjalan di atas tali, seutas tali doang nih. Ini dipasang tinggi. Nah, gimana kamu jalan ya? Seimbang. Kalau nggak seimbang, ya kamu jatuh. Ya kan? Nah, terus Seperti seorang peniti tali yang harus menjaga keseimbangan sempurna untuk menjaga jatuh, seorang Kristen harus menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan rohani untuk menghindari dosa. iya. Terus Gregorius menekankan bahwa bersandar pada satu sisi baik dari kejahatan maupun ketidaktahuan dapat membawa bahaya besar bagi pribadi dan mereka yang dipimpinnya. Ini menunjukkan bahwa baik dosa aktif atau kejahatan maupun kelalaian atau ketidaktahuan dapat menyebabkan kejatuhan. iya, kita dikatakan harus seimbang. Berarti sisi kiri, sisi kanannya itu mesti seimbang. Ya kan? Nah, artinya apa? Sisi kiri, sisi kanan itu kan kayak kejahatan ya. Sisi kanannya ketidaktahuan, bodohan. Kejahatan itu dosa, kebodohan. Itu kayak dua sisi yang kalau salah satu berat sebelah jatuh gitu kan. Kalau dosanya banyak kita jatuh. Tapi ketidaktahuan, kelalaian itu juga bisa menyebabkan kita jatuh. Ya. Ali ini perjalanan kita. Tapi ada sebelah kiri, sebelah kanan nih. Nah itulah tadi Gregorius bilang inilah kejahatan dan ketidaktahuan. Kejahatan itu dosa aktif, Kejahatan maupun kelalaian. kelalaian itu tidak tahuan. Ya. Misalnya sudah ditegur nih ketidaktahuan, jadi tahu kan, tapi tidak mau dengar, jadi dosa. Jadi dosa aktif, akhirnya jatuh. Karena nggak seimbang tadi. Itu ya. Terus Gregorius merujuk pada konsep jalan raya Raja bilangan 20 ayat 11 dan pentingnya berjalan lurus tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amsal 4 ayat 27. Ini berarti seorang Kristen harus mengikuti jalan yang benar dan menjaga integritas serta kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. iya. Terus Sebagai seorang pemimpin rohani, Gregorius menekankan tugas seorang gembala untuk mengenal dengan baik jiwa-jiwa kawanannya dan membimbing mereka dengan cara yang benar dan adil. Ini berarti seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi rohani umatnya dan memberi bimbingan yang nah, kalau nanti kita sebagai pemimpin rohani, maka tugas kita adalah membimbing mereka dalam keseimbangan. Ya. Membimbing mereka dengan cara yang seimbang, yang benar dan adil di sini. Terus kehidupan Kristen memerlukan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan rohani. Seorang Kristen harus menjaga keseimbangan antara kasih dan keadilan, doa dan perbuatan, serta kebijaksanaan dan kerendahan hati. Iya, kasih iya, tapi harus ada keadilan. Seimbang soalnya. Anugerah dan kebenaran. Ya. Kasih, anugerah. Kebenaran, keadilan. Doa, iya. Tapi juga perbuatan. Nah, itu keseimbangan. Kerendahan hati, iya.
Ini juga kebijaksanaan. Oke. Terus Keseimbangan ini adalah kunci untuk menghindari kejatuhan dalam dosa dan menjaga integritas rohani. seimbang itu untuk kita supaya nggak jatuh. Jadi kayak tali-tali ya, di atas tali itu kita berjalan di atas tali itu, kalau nggak seimbang jatuh. Nah, makanya kita harus cek hidup kita nih, jalannya udah seimbang belum ya? Kalau enggak ya jatuh. Ya, seperti beberapa temanmu itu, nah, jatuh karena tidak seimbang. Terus, Dosa tidak hanya berasal dari perbuatan kejahatan, tetapi juga dari kekecewaan dan kelalaian. iya, jadi berbuat jahat, tapi juga kelalaian. Itu jelas kelalaian dan dosa. Kenapa? Bukan nggak tahu, lalai. Ya. Terus, Seorang Kristen harus waspada terhadap kedua sisi ini dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan rohani serta menghindari kelalaian dalam kehidupan. Mengikuti jalan Tuhan berarti menjaga kebenaran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Ini membutuhkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar meskipun menghadapi godaan atau kesulitan. iya. Terus, Seorang pemimpin rohani memiliki tanggung jawab besar untuk mengenal keadaan rohani umatnya dan memberikan bimbingan yang benar dan adil. Ini memerlukan kebijaksanaan, kepekaan, dan dedikasi untuk pemimpin dengan teladan yang baik dan menjaga keseimbangan dalam pelayanan. iya. Terus, Gregorius menasihati kita untuk selalu waspada terhadap dosa dan ketidaktahuan, menjaga jalan Tuhan dan hidup dengan niat yang murni serta tujuan yang benar. nah, kita nih harus jaga keseimbangan itu nggak mudah ya. Kayak kita berjalan di atas air itu nggak mudah. Kan kapanpun kita bisa jatuh. Ya, Pak. Begitu tidak seimbang, kita melakukan dosa atau lalai. Nah, kita sebagai pemimpin rohani di sini adalah tanggung jawab besar. Bagaimana kita mengenal keadaan rohani kita dulu. Baru kamu bisa mengenal keadaan rohani jemaatmu. Ya, kita perlu hikmat, kebijaksanaan, pekaan, dedikasi untuk memimpin dengan teladan yang baik. Menjaga Keseimbangan dalam pelayanan. butuh kepekaan. Waspada terhadap dosa dan ketidaktahuan. Kalau ibaratnya tali, ya, kamu berjalan di atas di sini. Oke, tidak seimbang, di sini dosa, di sini kelalaian. Berat sebelah ke dosa jatuh, berat di sini jatuh. Lalai, nggak mau ditegur jatuh. Nah, gitu ya. Jadi ini kayak dua sisi yang selalu, makanya kita berjalan itu dengan waspada. Terus apa lagi tadi? Bijaksana. Ya kan? Apa lagi? Kepekaan. Apa lagi? Dedikasi. Nah, ini kata Gregorius. Saya bisa jaga keseimbangan ini. Nah, ini tujuan akhirnya ini teosis di sini. Untuk dapat waspada, nih ya, kita harus melakukan, kamu tetap harus jalan. Gak bisa diam di tempat juga. Saya takut jatuh, saya diam aja. Ya kamu juga akan jatuh. Tapi waktu kamu jalan, bisa jatuh juga. Diam, jatuh juga. Kalau kamu diam, nggak pernah sampai di sini kan. Nah, harus jalan. Jalan inilah sis. Tapi waktu kamu jalan,
Disinilah kamu butuh waspada, kebijaksanaan, kepekaan, dedikasi. Nah, itulah teori ya. Gimana kita dapat, bagaimana kita bisa dapat kepekaan atau hikmat, kebijaksanaan? Ya, harus dengan teori ya atau kontemplasi. Ini yang kita sudah sering bahas. Ya kan? Nah, baru nanti bisa mencapai Teosis. ini tetap harus jalan dengan seimbang. Pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi sambil waspada, bijaksana, dan sebagainya. Nah, itu namanya sambil teori ya. Nah, sehingga praksis dan teori itu selalu berjalan sama-sama. Nggak bisa satu selesai dulu, baru kedua nyusul. Nggak. Berbarengan. Simultan. Seperti jalan ini. Kamu kalau diam, nggak nyampe. Kalau jalan ada resiko Jatuh. nggak seimbang. Nah, bagaimana seimbang? Ya harus ya. Gitu ya. Oke, ini kita ada bahas 2 poin penting. Pikir nanti kita sambung lagi. Nah, misalnya ini ya. Coba sekarang misalnya nanti itu tugas mingguan ke-9-nya. Ini yang lebih praksis saja saya minta kalian. Praksisnya apa? Dalam 1 minggu. Ini. Jalan kan? Oke. Misalnya, ambil satu contoh pengalaman praksismu. Apa yang selalu tidak seimbang? Banyak misalnya kehidupan chapel atau tugas mandiri atau kuliah di kelas. Seringkali kuliah di kelas mungkin telat, ngantuk, nah jatuh dia. Oke, kamu tulis jujur. Ambil satu contoh praksis. Kegiatanmu di sini apa? Misalnya doa pagi kah, atau kerja rutin lah, atau kamu belajar mandiri, atau menghadiri kuliah di kelas, atau kamu berelasi dengan teman. Nah, ini boleh. Ya, relasi juga. Nah, tuliskan pengalaman praksismu. Oh, kamu bilang misalnya jatuh. Jatuhnya kenapa? Gitu. Tidak seimbang. Misalnya lalai lah atau dosa lah. Pasti salah satunya ini. Kelalaian atau dosa. Nah, itu praksisnya. Lalu kamu mulai dari pengalaman jatuh itu kamu lihat teorianya. Apa? Kepekaan, kewaspadaan, kebijaksanaan yang Tuhan mau ajarkan. Nah, kamu tulis di sini. Sehingga tidak jatuh lagi. Ya, tetap jalan, tapi jatuh, nggak masalah, bangkit lagi. Mau belajar teorianya apa? Di praksis ke teoria. Satu contoh aja. Ya, Ya, jadi kamu baca yang 34, ini penting. Nah, lalu nanti teorianya untuk dapat apa sih? Kewaspadaan, kebijaksanaan, pekaan, dedikasi. Nah, itu teorianya. Tapi harus teori ya, refleksi, kontemplasi. Ya. Nah, baru nanti yang ketiga apa? Teologia. Teologianya di sini kamu melihat, kalau di teori itu kamu melihat kosmos. Jadi misalnya kosmosnya itu kamu berelasi dengan teman. Temanmu itu, atau kamu sendiri jatuh, nah, kamu melihat kosmos.
melihat peristiwa di dunia. Contohnya praksisnya tadi. Jadi nyambung ya. Kalau praksisnya tugas mandiri ya, kamu lihat tugas mandirimu itu seperti apa. Itu teori ya. Tapi kalau teologi ya, di sini kamu udah melihat Allah. Berarti apa yang Allah mau? Ini bisa selaras dengan saya mau. Kalau di teorianya kamu lihat, oh, saya jatuh karena ini. Ya, saya jatuh karena saya malas. Atau saya jatuh karena saya, apa dosa-dosanya? Saya jatuh karena saya suka nunda-nunda. Atau saya jatuh karena saya lalai. Lalainya apa? Udahlah, tidak mau dengar nasihat lah. Nah, ini kan teori ya. Tapi di teologianya apa? Kamu sekarang fokusnya bukan ke kosmos lagi atau di dunianya. Nah, kamu lihat logosnya itu sebetulnya Allah mau apa? Allahnya mau apa? Lalu selaras dengan saya mau. Jadi kamu di sini punya kehendak, namanya kehendak genomik. Nanti kita belajar di Saint Maximus ya. Gimana kehendak genomikmu selaras ya, sama dengan kehendak Allah. Apa yang Allah mau sama dengan apa yang saya mau. Atau apa yang saya mau sama dengan Allah mau. Nah, apa yang Allah mau dari kejadian ini? Nah, inilah jadi kehendak aku, kehendak saya. Nah, ini kamu coba latihan. Sis, teoria, simple sebetulnya. Nanti dalam setiap peristiwa tuh kayak begitu. Kamu ngalami apa, baik itu yang berhasil maupun yang gagal. Terus kamu kontemplasi. Dari kontemplasi itu Tuhan ngajarin kepekaan apa nih? Kewaspadaan apa? Ya. Nah, misalnya tadi, oh iya, saya lalai ini. Ya, padahal kemarin teman udah negur saya, tapi saya nggak mau dengar. Nah, saya nyesal, saya lalai. Iya, kemarin saya dapat nilai jelek. Iya ya, saya males. Atau saya suka nunda-nunda. Apapun lah, di sini kan banyak ya. Nah, ini teorianya. Nah, kalau kamu menyadari inilah namanya kepekaan kan. Kepekaan, sadar kesalahanmu apa. Jadi kamu jadi waspada nanti. Kayaknya. Ya. Nah, di sini teologianya baru nanti kamu baiki. Apa yang sebetulnya Allah mau dari hal ini? Dan yang kamu mau apa? Harus selaras. Nah, disinilah kehendak genomik sama dengan kehendak Allah. Ya, kehendak genomik ini macam-macam. Kamu maunya, atau ini kehendak Allah itu sama kehendak. Ada lagi namanya, ada dua kehendak, kehendak genomik dan kehendak alami. Kehendak alami itu ya kehendak yang baik. Tuhan tanamkan dalam diri kita sebagai gambar Allah. Kehendak alami itu selalu mau yang baik, yang menuju kepada teosis. Tapi ada satu kehendak genomik yang membuat kita bimbang, ragu. Nah, itu kehendak genomik. Ya. Allah maunya atau para dosen misalnya di sini maunya kalian belajar yang tekun, tidak pacaran. Tapi kehendak genomik kalian berkata lain. Saya coba-coba kau tahu nggak ketahuan. Ya, atau kehendak genomiknya, kehendak para dosen di sini maunya kalian tuh jujur, integritas, tidak menyontek misalnya. Tapi ada namanya kehendak genomik yang kasih celah. Main, jujur. Nyontek kan juga lebih cepat. Mungkin aja dosen yang nggak tahu.
Nah, udah mulai coba nih. Bener. Lolos 1 kali. Dosennya belum tahu nih atau nggak tahu nih. Besok lagi kasih tugas, udah nyontek lagi. Nah, itu namanya apa? Kehendak gnomik. Itu namanya kamu sudah berjalan seimbang nggak? Enggak. Sudah jatuh dalam belum sadar. Nah, itulah kamu butuh kewaspadaan, butuh bangkit teoria dan teologi. Teologi ya. Kalau enggak, udah nyemplung, jatuh. Riwan jalan di atas air nih, Riwan. Udah nyemplung nih, air. Sudah ada yang nolong. Situ ada buaya. Ya udah, tinggal nama. Hah? Tinggal nama, Tinggal nama. tulangnya pun habis. Karena buaya. Ya. Oke. Jadi cara bangkitnya gimana kalau jatuh? Ya melakukan teori praksis. Kamu minta pertolongan, tolong. Iwannya kan jatuh ya, tolong Pak. Praksis. Tadi tolong. Iya, kenapa tadi saya jatuh ya? Teorinya. Oh, tadi saya jatuh karena saya lihat ke belakang. Lihat cewek cantik. Nah, jadi jatuh. Ya, lihat ke belakang. Ah, itu teorianya. Teologianya apa? Oh, berarti saya nggak boleh lihat ke belakang lagi. Nah, harus jalan lurus. Nah, Amsal. Nah, berapa tuh? Amsal 4:27. Jangan menyimpang kanan ke kiri, bahkan kurang 1 ke belakang. Nah, itu teologianya. Ya. Oke, itu ya satu hal praktis yang kalian coba ceritakan. Satu aja contoh. Contoh praksisnya apa? Gak harus yang gagal, yang berhasil juga boleh. Oke. Ya. Nah, kita mau masuk ke materi kedua tentang head Saint Maximus ya. Kita sambung lagi Selasa depan.